Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna illallah wal tanzur nafsum ma qadamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah hadirin Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari Jumat yang mulia ini senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah. Jadi kehidupan manusia, Allah katakan, tidak ada keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, hanya satu, bila kita taat kepada Allah. Dan orang yang membahayakan dirinya, yaitu orang yang senantiasa tidak taat kepada Allah. Inilah orang yang membahayakan dirinya sejak dunia ini sampai akhirat kelak. Maka kita diberi waktu yang sebentar di dunia ini agar susah mengamalkan agama ini tidak lama, kemudian kita akan menikmati kehidupan yang tidak ada susahnya lagi, tidak ada penderitaan lagi, yaitu dengan cara bekerja untuk mengamalkan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sukses sendiri. Maka dalam Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan tentang dunia menjadi ujian bagi manusia. Jadi Allah katakan dunia ini diciptakan untuk menguji manusia dengan agama, mengamalkan agama apa tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menciptakan dunia untuk tempat ujian. Jadi Allah katakan, aku menciptakan dunia ini bagi manusia untuk menguji manusia, menguji hambanya. Siapa yang pantas menjadi kekasih-kekasih Allah, dan siapa yang tidak pantas menjadi kekasih-kekasih Allah. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang senantiasa mengamalkan agama, berarti dia pantas menjadi kekasih-kekasih Allah. Dan siapa hanya mementingkan dunia, tidak mengikuti perintah Allah, maka dia sesungguhnya adalah orang yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Allah ingin menguji siapa?
orang-orang yang pantas ke surganya dan siapa yang pantas ke nerakanya. Ciri-ciri orang yang senantiasa pantas untuk dimasukkan ke surga, kita itu setiap waktu sholat adalah waktu istirahat bagi kehidupan manusia. Jam 12 waktu istirahat. Begitu dipanggil, diberi kenikmatan yang tidak akan ada habisnya, mereka malah memilih kesenangan yang sesaat, yaitu kesenangan dunia. Berapapun senangnya dunia, semuanya singkat, sesaat, tidak lama. Maka ini harus kita tanamkan dalam hati kita, hadirin. Oh, kalau ada panggilan Allah berupa adzan, itu bukan panggilan muadzin, tetapi panggilan Allah. Kita diberi kenikmatan, diberi surga yang tidak akan ada habisnya nikmatnya itu. Dunia, kita kerja siang malam, setelah kita dapat pasti akan hilang. Itulah dunia. Tetapi kita kalau bekerja untuk akhirat sebentar, tetapi nikmatnya di sana nanti, hadirin, tidak akan ada habis selama-lamanya. Maka orang yang senantiasa mementingkan akhiratnya, inilah orang yang sukses. Inilah orang yang berhasil dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil di dunia ini, yaitu orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk amal agama. Allah katakan, orang yang sukses, kata Allah, orang yang menghabiskan umur untuk amal agama. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang baik itu dan siapa yang buruk? Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, baik kebaikan amal agamanya. Begitu jelas Rasulullah menyampaikan. Orang yang baik adalah orang yang mengamalkan agamanya dan panjang umurnya. Kemudian baginda Nabi bersabda, dan seburuk-buruknya manusia diberi kenikmatan hidup, diberi kesehatan, diberi segala macam kenikmatan di dunia, tetapi dia tidak berbuat kebaikan, mengamalkan agamanya Allah. Inilah seburuk-buruknya manusia. Kita sudah yakin rukun iman, percaya kepada Rasulullah SAW bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka Allah juga harus kita ikuti dan Rasulnya harus kita ikuti. Tetapi setiap ayat-ayat Al-Quran dibacakan juga tidak diamalkan. Nabi menyampaikan hadis-hadisnya, sabdanya juga diamalkan. Karena apa? Karena kita tidak sering duduk di dalam majelis ilmu. Karena siapa orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu akan didoakan malaikat, bisa mengamalkan dengan ringan agama itu diamalkan. Tetapi makanya umat Islam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala hari raya setiap pekan, yaitu hari Jumat ini. Maka hadirin, ketika hari Jumat kok kita tidak hadir di dalam majelis Jumat, serugi-ruginya manusia. Manusia ini tidak ada harganya di hadapan Allah. Lebih hina dari pencuri, lebih hina dari penjahat, lebih hina dari pemabuk. Maka di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika ada seorang perempuan, hadirin, ingin bertobat, menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Pekerjaannya adalah tukang zina. Maka menghadap, wahai Rasul Allah, Nabi Allah, saya ini berbuat dosa, ingin tobat, apakah masih diterima? Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, dosamu apa? Saya tiap hari zina, berganti dari laki-laki satu ke laki-laki yang lain. Kemudian saya hamil, kemudian setelah itu melahirkan, kemudian anak saya bunuh. Maka dengan muka yang merah, diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Musa ketakutan dengan neraka yang dibawanya ini. Maka diusir perempuan ini, hadirin. Maka
dengan hati yang hancur, dengan hati yang kecewa, pergi dari hadapan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kamu turun ke dunia, kasih tahu itu Musa, masih ada dosa yang lebih besar daripada perempuan tadi. Katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja lebih besar dosanya dari pelacur ini tadi." Itu Allah yang menyampaikan melalui malaikat Jibril. Maka kita harus hati-hati. Maka kita diberi waktu hanya sebentar di dunia ini agar bisa menyayangi diri kita dengan mengamalkan agama Allah ini. Maka seandainya tiap hari duhur orang-orang Makodim mendengarkan adzan langsung ditinggalkan seperti ini, alangkah berkahnya satuan kita ini, hadirin. Karena kita tidak paham, sehingga mereka dunia setelah dapat ditinggalkan. Itu tidak sadari, padahal semua itu akan ditinggalkan. Maka kita harus merenung pada hari Jumat ini. Mari kita betul-betul memperbaiki amalan-amalan kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah, kita ini diciptakan oleh Allah, bertempat di buminya Allah, mengetahui sesungguhnya nasibnya yang menentukan Allah. Jadi kita ini tidak bisa apa-apa kalau tidak ditentukan oleh Allah. Sudah tahu itu, tetapi apa yang diamalkan? Kok bandel? Karena dia tidak mendekat dengan kebaikan, maka berat mengamalkan kebaikan. Tidak bisa hidup kecuali dihidupkan oleh Allah 24 jam, hadirin. 24 jam kita kalau tidak ditolong oleh Allah tidak bisa apa-apa. Maka 24 jam kita ini berhajat kepada Allah. Kok sulit sekali kalau dipanggil, diberikan kenikmatan itu datang ke masjid, ke rumah Allah ini, Baitullah ini. Karena apa? Karena kita cinta dunia terlalu. Wal akibatul lil muttaqin. Musibatul utmah, kata Nabi. Orang yang membahayakan dirinya adalah orang yang tidak pikir akhirat tapi pikir dunia saja. Nah ini yang harus kita renungkan. Musibatul utmah. Bahaya terbesar ketika manusia itu sibuk dengan dunia, lupa kepada Tuhannya. Maka dengan adanya nasihat baginda Nabi ini, hidup kita betul-betul kita maksimalkan untuk mentaati perintah-perintah Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi kataba 'ala nafsir rahmah wa amarana bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiya mudatal hayya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hada nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man wala. Amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat yang mulia ini waktunya kita memperbarui niat kita. Sudah berapa tahunkah kita hidup di dunia ini? Siang malam kita dilihat oleh Allah. Setelah beberapa tahun kita hidup di dunia ini, apakah Allah ridho kepada kita atau Allah murka kepada kita? Pernahkah kita berpikir seperti ini? Hanya orang-orang yang senantiasa takwa yang memikirkan seperti ini. Orang yang senantiasa cinta kepada dunia tidak ada pemikiran ini. Amal saya diterima apa tidak? Terus umur saya yang selama ini manfaat untuk akhirat saya apa tidak? Maka ini harus kita renungi terus menerus
agar kita tidak menjadi orang yang akan menyesal ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah. Umur 50 tahun ke atas berarti sudah lama kita hidup di dunia, tinggal sebentar lagi akan menghadap Allah. Kemudian persiapan apa yang kita siapkan? Mengadakan persiapan apa? Nah, ini yang harus kita renungkan. Yang sudah umurnya banyak, persiapan apa? Yaitu persiapan amal agama agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang iman di dunia ini terkait dengan dua perkara. Jadi orang yang punya iman di dunia ini terkait dua perkara. Terkait memikirkan dosa-dosanya. Satu hari saya tadi amal dengan dosa banyak mana? Ini terus kita menghisap diri kita masing-masing ini. Kalau kita tidak menghisap diri kita, lalai. Karena nafsu itu sifatnya dekil, sombong, dan mudah untuk menjerumuskan manusia. Sedangkan akal sifatnya baik. Bila kita menggunakan akal dengan baik, maka hidup kita akan menjadi lurus. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah dosa-dosa telah diampuni Allah atau belum? Terus amal-amalnya yang telah lalu telah diterima oleh Allah atau tidak? Terikat dengan memikirkan perkara-perkara yang akan datang. Sisa-sisa umur yang akan datang, sisa umur kita yang akan datang itu, yang tinggal sebentar, apakah bisa berpegang kepada agama? Nah, ini yang harus betul-betul kita renungi, hadirin. Karena banyak orang yang asalnya lurus jadi belok, yang asalnya soleh menjadi toleh, asalnya iman menjadi kufur, asalnya hatinya menghadap kepada Allah menjadi berpaling dari perintah-perintah Allah. Hadirin yang muliakan Allah, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi. Jadi kita ini diajarkan oleh baginda Nabi doa agar kita ini tidak lupa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan tidak lupa untuk bisa amal agama. Doanya, ya muqallibal qulub syabbitna qalbi ala dinik. Dan ini terus akan saya baca setiap selesai sholat agar para jamaah semuanya dimudahkan untuk bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Maka orang terbaik adalah memperhatikan temannya, kanan, kirinya, tetangganya, bagaimana bisa amal agama dengan baik agar dia selamat dunia, selamat akhirat. Inilah orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'il qurba fayanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.